Terima kasih Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif. Kembali lagi di OSA Islam, obrolan seputar agama Islam, masih bersama dengan Ketua FKUB Kota Pekalongan, Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki. Pak Kiai, kita lanjutkan lagi untuk obrolan seputar agama Islam malam hari ini. Rasulullah menyayangi siapapun, begitu ya. Dan sebelum kita bahas juga yang sudah berkirim atensi melalui SMS maupun WA, Pak Kiai, saya ingin tanya dulu nih, sebenarnya kalau untuk salah satu contoh Rasulullah menyintai siapapun seperti apa, Pak Yai? Yang pertama ya, sangat mencintai umat Islam, umatnya ya. Beliau ini setiap salat ketika rukuk dan sujud selalu mendoakan umatnya agar tidak diazab, agar diampuni. Beliau membaca satu ayat dalam Al-Quran yang artinya itu, andai kata engkau mengazab mereka, umat Muhammad artinya ya, mereka kan hamba-hambamu. Andai kata engkau mengampuni, engkaulah maha pengampun. Artinya apa? Bahwa Rasulullah ini mengharapkan umatnya, istilahnya walaupun rada beling ya, itu supaya diampuni dosa-dosanya. Itu terus menerus. Bahkan ketika Aisyah istri Rasulullah itu minta didoakan, yang Nabi mendoakan, Allahumma fir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dan beliau mengatakan, doa ini yang juga saya baca untuk mendoakan umat saya. Terus, jadi tidak pernah berhenti beliau itu mendoakan umatnya agar selamat. Ini kan luar biasa, memperhatikan umatnya luar biasa. Bahkan ketika Kanjeng Nabi ini Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj, pada waktu Mi'raj itu kan sampai Sidratul Muntaha, di sana Jibril tidak bisa masuk. Yang masuk hanya Muhammad dan bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, beliau itu mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini salam Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mendapatkan salam langsung dari Allah. Betapa luar biasa. Kita saja orang kita ini ya, misalnya ada orang mendapat salam dari Pak Wali aja kan senangnya bermain ya. Bahagia ya. Dua yang satu RT doang semua. Kamu tahu enggak tadi saya diberi salam ketemu wali nyalam saya ya, terus bangga Pak Yai. Bangga sekali itu ya. Ini Nabi malah mikirnya umatnya. Artinya apa? Mendapat kenikmatan dari salam itu tidak kemudian dia bahagia untuk diri sendiri, tapi kemudian dia ingat umatnya. Bagaimana umat saya? Akhirnya beliau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bahwa salam ini juga diharapkan bisa sumrambah pada semua umat Islam sampai sekarang ini. Ini. Nah, malaikat takjub nih mendengar dialog tapi tidak bisa masuk, hanya mendengar saja. Dialog Allah dengan Rasulullah itu takjub. Akhirnya serentak bersama membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dialog Allah dengan Rasulullah ini sampai sekarang menjadi bacaan tasyahud, tahiyat awal terutama ya. Ya, ini berarti masih lestari ini, bahwa apa Allah selalu juga mendoakan Muhammad, mendoakan umat Muhammad, demikian pula kita. Kita yang masih hidup kan juga menyalami Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa salam kita, sesuatu bacaan yang kita kirimkan pada orang yang sudah meninggal seperti beliau itu kan sampai. Nah, Nabi ini
masih ingat umatnya itu, tidak merasa bangga. Aku seneng untuk salam di Gusti Allah, tidak begitu. Tidak egois ya. Ini berarti betapa sayangnya pada umatnya. Dan lebih-lebih ketika beliau akan meninggal dunia. Setelah wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3 itu turun pada waktu haji wada yang terakhir itu ya. Nabi tidak lama kemudian jatuh sakit panas ya. Nah, ketika terbaring di tempat tidur itu, datanglah malaikat Jibril memberikan kabar bahwa para bidadari, para penjaga surga sudah siap untuk menyambut Rasulullah. Mendengar ucapan Jibril itu tidak ada perubahan roman muka, tidak ada itu. Terus senang atau gimana? Iya, Jibril kaget loh, kenapa ini? Kok tidak merasa senang ya? Sudah dijadikan surga. Ya Muhammad, mengapa panjenengan kok tidak begitu gembira mendengar kabar ini? Aku mau bertanya, apa Muhammad? Bagaimana umatku? Umatnya ini bagaimana, tidak memikirkan dinda itu? Bagaimana umatku ini nasibnya itu? Jibril menjawab, surga tidak akan dimasuki siapapun sebelum umatmu, umat Muhammad, umat Islam masuk ke surga. Nah, setelah itu baru beliau lega. Lega bahwa umatnya jelas sudah aman lah ya. Aman lah, dia akan mau surga begitu. Akhirnya secara pelan-pelan Israel mencabut ruhnya Nabi Muhammad pelan-pelan. Ternyata bahwa orang dicabut rohnya itu sakitnya bukan main, sakit sekali. Bahkan ada riwayat yang mengatakan seperti digebuki pedang 300 kali. Bahkan yang mengatakan ibaratnya orang mau meninggal itu diberikan izin minum air segoro itu saking beratnya pedihnya itu. Beliau sampai merintih, Jibril ternyata sakit. Sampai Jibril itu tidak tega memandangnya, dia melengos. Muhammad mengatakan, Jibril, apa kau jijik melihatku? Bukan begitu Muhammad, aku tak tega memandangmu ya Rasulullah. Ternyata sakitnya bukan main. Beliau mengatakan, ya Allah, rasa sakit yang besok bakal dirasakan umatku, sekarang timpakan pada diriku, biar aku yang merasakan. Bayangkan tuh. Padahal banyak riwayat akan menilai itu bukan main sakitnya, walaupun digambarkan seperti orang melolos rambut di dalam tanpa isinya tapioka ya, isinya tepung halus itu tetap sakit sekali. Nah, itu Rasulullah sampai berani menanggung sakitnya semua yang dirasakan umatku biar saya merasakan. Ini betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, luar biasa. Luar biasa. Tidak hanya itu, bahkan nanti ketika syafaat ya. Kiamat dalam keadaan semrawut dan karu-karuan itu, semua orang-orang ini kan berlari-lari minta pertolongan karena kan situasinya panas. Digambarkan dalam tafsir Hamami Tafsir Yasin itu kan lemeknya ini, tanahnya itu tembaga, kemudian mataharinya itu endek ya kan, bukan main parasnya. Dan kalau ada kacau balau dan karu-karuan, itu mereka butuh pertolongan, butuh adem-adem. Dia serombongan lari ke Nabi Adam tidak sanggup untuk menolongnya. Coba kamu minta pada Nabi Ibrahim tidak sanggup lagi. Nabi Musa sampai bolak-balik tidak sanggup. Terakhir hanya Muhammad yang sanggup memberikan syafaatul udma ya, syafaat yang besar itu. Mereka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Bahkan tidak sampai di situ, tidak sampai saja. Nanti Rasulullah itu akan mengontrol neraka. Adakah umat yang di neraka itu masih dikontrol itu supaya bisa dintas, bisa diinjakan ke surga di neraka itu. Bahkan dalam riwayat nanti pamanda Abu Thalib ya, yang meninggal dalam keadaan tidak Islam ya. Walaupun beliau itu membantu perjuangan Rasulullah, tapi karena waktu meninggal kan dipaksa Abu Jahal ya supaya membela dia, tetap memegang agamanya. Nah, itu dikatakan besok sebenarnya Abu Thalib itu walaupun di neraka itu adem rasanya itu karena syafaat Rasulullah. Itu yang luar biasa. Masih banyak lagi hal-hal yang membuktikan cinta beliau pada Rasulullah.
Satu hal pertanyaannya, begitu hebat cinta beliau pada kita, bahwa kita umat Islam sangat dicintai Rasulullah selama hidupnya, mencintai, bahkan kita tunggu sampai kita meninggal, sampai kita besok di akhirat pun ditunggu. Pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat untuk beliau? Sudah layak kita mengatakan kita cinta Rasulullah? Ini pertanyaan yang tentu jawabannya kita masing-masing. Kita tidak bisa menjawab secara umum. Kita jawab sendiri, sudahkah selama hidup ini kita mencintai Rasulullah? Hanya diri kita yang bisa menjawabnya. Jadi kita yang hanya ada satu indikator dalam Al-Quran yang mengatakan, yang Allah berfirman, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ya, kata Allah itu, kalau kamu mencintai Allah, Nabi mengatakan, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah begitu. Karena dengan ikut pada Nabi Muhammad berarti kita mencintai Allah. Otomatisnya. Ikutnya apa? Ya perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggal. Kalau itu bisa kamu lakukan, kamu akan diampuni dosa-dosamu. Itu. Nah, oleh karena itu tentu yang berhak menjawab kita masing-masing. Sekarang umur kita berapa? Ada yang 40, ada yang 50, ada 60. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Apakah cukup dengan kata-kata I love Rasulullah itu saja atau bagaimana? Ini tentu kita masing-masing, karena kita sudah dicintai Rasulullah, maka kita harus mencintai Rasulullah. Ini khususnya kepada cinta Rasulullah kepada umat Islam itu. Iya, dan sudah nampak bukti nyata sekali Pak Yai ya, bahwa Rasul sangat mencintai kita dan kita beruntung sebagai umat betul. Nabi Muhammad Banyak hal. Contoh yang paling sederhana, kalau umat dulu berbuat maksiat langsung disiksa, langsung dihukum. Iya. Atau begini, ada umat dulu tuh niat berbuat dosa, itu langsung ditulis dosa. Baru niat. Umat kita hendak, kita baru niat, belum berbuat dosa, belum tulis itu. Tapi kalau niatnya baik, misalnya ya, kalau niatnya buruk, misalnya saya akan mencuri. Ini sebelum dia betul mencuri, tidak ditulis. Tapi kalau niatnya baik, saya besok akan iktikaf di masjid. Ini belum iktikaf, udah ditulis. Ini kalau Umat Muhammad ya. Nah, kemudian betul-betul dilakoni, ya double lagi. Dapat pahala lagi. Masih banyak. Kalau kita bicara soal keuntungan umat Muhammad yang luar biasa, ini banyak sekali. Yang jelas bahwa Rasulullah sangat mencintai kita. Kita sangat beruntung. Maka sangatlah rugi kalau kita tidak merasa dicintai Rasulullah. Iya. Baik, dan sudah banyak yang masuk bergabung ini Pak Kiai. Salah satunya dari Mas Aji di Kuripan. Assalamualaikum Mas Aji dan Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mencintai siapapun. Bagaimana kita membalas cinta kepada Rasulullah? Ya, jawaban sederhana kan tadi itu, fattabi'uni, ikuti aku. Nah, ikuti aku apa? Ya hanya dua hal saja, perintahnya dikerjakan, larangannya tinggal. Ini kan tidak mudah ya, karena kita sering, berapa kali kita beristighfar, ya harus kali ya, berapa kali pula kita melanggar kembali ya. Jadi jalan orang Jawa itu istilahnya tobat sambel, pedes-pedes istirahat sebentar tapi dari makan sambel lagi. Nah, tobatan nasuhanya itu yang belum nyampe situ. Tapi ya kita tidak boleh putus asa. Karena apa? Memang senjata kita istighfar. Jangan sampai kita berbuat tidak baik didiamkan. Kalau kita berbuat baik, cepat kita susul dengan perbuatan yang baik. Itu saja. Jadi kita terus berusaha. Dan mari kita kalau mau tidur, kita syahadat kembali lah. Kita tadidu syahadat lesal kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa tahu enggak sampai besok pagi ya. Kita sudah syahadat ya. Udah kita menyaksikan, karena kita kunci utama miftahul jannah la ilaha illallah itu ya. Baik. Kemudian Mas Udi di Buaran, assalamualaikum Pak Kiai. Jika Rasulullah mencintai siapapun tapi orang yang dicintai tersebut malah membenci, apakah Rasulullah juga tetap mencintai orang yang dibenci tersebut? Ya, pada ini berarti kita masuk yang kedua ya. Ini apa terjadi? Jeung Nabi itu dulu kalau berangkat ke masjid itu selalu digoda, disakiti, bahkan dilempari teletong unta itu. Selalu. Nah, satu ketika orang yang melempari itu, yang selalu ngadang nang itu tidak kelihatan. Nabi kan kangen. Kok tumben ini? Dia tanya pada orang sekitar. Itu si A, kenapa kok tidak kelihatan nih yang biar di sini ganggu saya itu?
Oh dia sakit tapi sakit tuh. Apa yang dilakukan Nabi? Kalau kita ya, kita di musuh orang lain. Mendengar orang yang musuh kita itu sakit gimana? Syukurin. Kamu tahu loh ya, tahu itu. Iya. Nabi ndak. Omai ngendi omai? Ya, dicari itu. Ini dicari, Nabi besok datang ke sana. Ya. Nangis itu orangnya itu. Yang Nabi, orang tak buat api, tak buat buruk, kok masih mencintai saya seperti itu. Itu contoh yang satu contoh ya, begitu. Itu Nabi tidak pernah dendam. Pernah lagi Nabi masih istirahat itu, tiba-tiba datang orang kafir itu menghunus pedangnya, namanya Duksur. Nabi mengatakan, "Hai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuhmu?" Itu udah pedang udah mengkilat di depannya itu. Nabi mengatakan Allah. Mendengar kata itu dia retak itu. Jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi Muhammad. Kembali diuruskan di hadapan Duksur. "Hei Duksur, sekarang siapa yang menghalangi aku untuk membunuhmu?" Tidak ada Rasulullah. Ini ibaratnya kalau Nabi langsung tebas lehernya sudah selesai. Nabi tidak. Begitu mendengar dia mengatakan tidak ada yang Nabi, Nabi mengampuni orang itu. Lah kalau kita ya langsung aja. Nah, ini luar biasa. Ada lagi ketika Nabi dia ada sayembara, barang siapa bisa membunuh Nabi yang diberikan hadiah onta 100 onta. Yeah. Nah, dikejar Nabi Muhammad naik kuda, naik onta itu ya dikejar. Ketika hampir dekat itu si pengendara itu tunggangannya itu kudanya itu jeglong jatuh, tidak jadi. Nabi itu berhenti, ada apa? Gitu. Terperosok ya, ditolong itu. Padahal mau niat membunuh. Iya, didongake. Ya. Dia jalan lagi, angot lagi dia ngejar lagi itu membunuh lagi, terperosok lagi, ya sampai berkali-kali. Ya akhirnya sampai dia mengatakan tidak akan ngulangi lagi lah. Nah, ini bukan Islam pada orang yang belum masuk Islam. Begitu sayangnya beliau. Bahkan kita masih ingat ketika Kanjeng Nabi itu di Taif ya. Dari Mekah itu dianiaya dia ke Taif, harapannya bisa diterima di sana. Di sana bahkan dimusuhi lagi. Di Taif. Bahkan beliau berdarah-darah. Jibril datang, "Muhammad, izinkan saya untuk membawa gunung Mekah itu akan saya timpakan pada orang Taif biar mati semua." Gimana Nabi Muhammad? Lah kalau ada orang masih disakiti tiba-tiba dibantu kan ya beneran ya. Itu enggak. Nabi malah mengatakan ya, dia menjadi Tuhan ampuni mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan dia mengatakan ya Nabi, mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan anak turunnya itu bisa menyembah pada Allah. Kalau dia itu orang masih belum bisa menyembah Allah, masih kafir, tapi siapa tahu anak-anaknya bisa menyembah Allah. Sampai segitu sampai itu. Itu tadi yang mengatakan dibenci apapun, Allah tidak pernah membenci pada umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah membenci pada umatnya. Baik. Ada lagi Bu Halimah di Pringlangu, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lebih baik kita mencintai Rasulullah terlebih dahulu atau mencintai orang tua kita terlebih dahulu, Pak Kiai? Ya, cinta orang tua kan juga ajaran Rasulullah. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mencintai orang tua kita kan implementasi, aktualisasi dari mencintai Rasulullah, gitu loh. Betul. Bahwa Rasul kan mengajarkan kamu harus berbakti pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Setelah kamu itu berbakti menyembah Allah, yang kedua pada orang tua. Wa bil walidaini ihsanan. Nah, ketika kita itu mencintai orang tua kita, ini berarti bukti kita mencintai Rasulullah. Nah, kalau kita berdurhaka pada orang tua, misalnya orang tua kita siksa ya, atau dasar siksa lah, disuruh kita malah membantah ya, itu berarti kan kita itu melanggar perintah Rasulullah. Itu aja sudah gitu. Jadi aktivitas kita di dunia ini kalau kita berbuat baik berarti kita tuh
perwujudan dari kita melaksanakan perintah Rasulullah. Kalau kita berbuat pelanggaran, ya kita berarti melanggar Rasulullah, itu aja. Jadi kita tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa, tidak perlu. Wah, saya mau cinta Rasulullah dulu, kemudian saya mau menggebuki bapak dulu, tidak bisa begitu. Ya berbarengan lah. Gitu. Mencintai orang tua sebagai bentuk mencintai Rasul. Iya, gitu ya. Gitu. Baik, Bu Indah di Kergon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kita sebagai umat yang belum pernah melihat Rasulullah, apakah Rasulullah mencintai kita? Kita nggak bisa tidak bisa melihat secara langsung di zaman beliau begitu ya. Nah, inilah kehebatan orang sekarang. Kalau zaman Rasulullah, para sahabat kan temu langsung Rasulullah, melihat Rasulullah, itu masih enakan. Tapi kita itu luar biasa. Jadi kalau ada orang sekarang beriman tuh imannya saya pikir lebih berkualitas, kualitas luar biasa. Bayangkan berapa ratus tahun jarak kita, berapa kilometer jarak kita Mekah dengan Indonesia ini. Kita hanya dengan cerita-cerita sejarah, tarikh, kok sih belum beriman? Masih percaya. Kok ngandel ya? Itu luar biasa. Dan kita tahu kita hidup di Indonesia ini, nenek moyang kita, mbah-mbah kita kan Buddha, Hindu, Hong Wilaheng. Ya, kok kita bisa dapat hidayah? Ya kan? Ini luar biasa. Nah, artinya apa? Saya memandang kalau orang sekarang tuh beriman betul-betul itu lebih luar biasa. Karena tidak tahu, udah pernah melihat Muhammad, kok bisa beriman? Ini luar biasa. Ya, tapi percayalah ya bahwa memang sekarang tidak mudah dikatakan orang beragama sekarang itu seperti memegang bara api, mowo. Kalau kita gegem kan panas, kita lepaskan jatuh dari agamanya. Ini sekarang seperti itu. Tapi memang kita hidup ini hanya satu yang kita pegang kan iman dari Islam itu, husnul khotimah itu. Itu yang kita pegang sekalipun kita pada awalnya itu sudah beribadah luar biasa ya, atau kita kurang beribadah dengan baik, tapi ini nanti ending yang akhir. Makanya kan kita selalu berdoa, ya Allah Gusti Allah mahtimna bi husnul khotimah, ya Allah pungkasi saya dengan husnul khotimah. Itu harapan kita kan itu saja. Sebab kalau kita dimatikan dalam husnul khotimah ya sudah, kita selamat lah. Alhamdulillah. Nah itu harapan kita kan tidak tahu ya. Kita sudah meninggal, aku tidak tahu juga ya. Itulah artinya kita bersyukurlah kalau ada di zaman sekarang kita masih mencintai Rasulullah gitu. Bisa dibilang tantangannya lebih berat juga ya. Iya, berat sekali. Tidak bisa melihat secara langsung beliau. Iya. Dan jauh juga jaraknya. Kemudian berkaitan dengan hal ini juga ada Bu Rahmat di Klego. Generasi muda saat ini lebih banyak mengidolakan artis Barat dan Korea. Nah, sehingga mereka lupa untuk mencintai Rasulullah. Bagaimana ini kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak kita untuk bisa lebih mengidolakan atau mencintai Rasulullah daripada artis-artis idola mereka, baik itu di Korea ataupun juga di Barat, seperti itu Pak Kiai? Nun sewu ya, itulah memang kelemahan kita, terutama orang tua kita ya. Kita itu kan punya anak tidak hanya angger punya anak barasannya. Kita jedal melahirkan anak seperti itu yang pada mereka pendidikannya. Maka kan dikatakan adibu aladakum ala salahisolin, didiklah anakmu supaya supaya tahu 3 hal. Yang pertama yaitu hubullah, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada keluarga Rasulullah. Ini yang ditanamkan. Nah sekarang ini kita kadang kita tidak seperti dulu ya. Orang dulu itu yang namanya ibu simak itu kalau anaknya mau berangkat tidur dongeng, dia dongeng, bercerita, dongeng. Walaupun pertama mungkin dongeng itu Kantil Jalang Timun ya. Itu pertama kan itu untuk mancing dulu, tapi lama dia akan masuk. Ini tinggal orang tuanya, ibunya. Ya, kalau dia kemudian membawa buku, dia bercerita, dimasuki, ya dia tidak akan kemudian mencintai yang lain itu. Yang kita kecewa juga ada keras sekarang itu. Itu ya tidak lepas dari peran orang tua juga, karena orang tua ini kan juga harus mendidik. Bahkan maaf non sewu ibu, sebelum anak ini sekolah kan pendidikan keluarga dulu. Ya, dari ibu ya. Nah, supaya nanti di luar itu bisa punya ketahanan, punya kekuatan. Nah, ini yang sekarang itu banyak yang hilang. Anak dilepaskan saja lihat televisi, lihat HP,
Ya tidak pernah kita dampingi. Anak tidak punya cerita. Kalau dulu kan orang telaten ceritani begini, orang kalau baik akibatnya begini, kalau buruk begini. Sekarang kan tidak seperti itu. Dibiarkan. Akhirnya anak ini menjadi idola masing-masing. Cari sendiri. Nah, kira-kira yang diidolakan itu yang tidak pas. Hanya memang kita harus idola dari Muhammad. Nah, bagaimana dia mendolakan, kita tidak pernah mengatakan, memberikan apa pencerahan bagaimana caranya. Inilah makanya ini perlu dan penting sekali, terutama kita jangan menyalahkan guru. Gurunya jangan ya, orang tua kita ini, terutama ibu itu guru yang utama dan pertama. Betul. Ya. Jadi sebelum anak itu masuk ke sekolah formal, ibu yang berkewajiban untuk mengarahkan anaknya ini. Pendidikan bagaimana anak saya bisa mencintainya itu Korea, kalau tidak cinta, ya kan? Nah, ini kan kebalik. Misalnya paling gampang dalam budaya kita, orang Indonesia, justru kita itu adiluhung budayanya. Kita melihat kalau ada zaman dulu orang tua kita sudah bisa membuat alat musik dengan gamelan pakai tembaga. Itu menandakan peradabannya tinggi itu. Kalau luar negeri banyak senar gitar apalagi ya, itu kan simpel rendah. Tapi kalau sudah pakai tembaga yang berupa gong, berupa gamelan, itu peradaban tinggi. Nah, ini kita kan kadang-kadang orang-orang kita sendiri itu tidak menghargai peradaban kita, justru orang luar itu yang menguasai kita. Nah, kita kan belajar pada orang lain. Kembali pada hal ini, padahal idola anak ini ya kita orang tua. Terus terang saja non sewu, kita yang selalu orang tua, bukan siapa-siapa. Sekarang guru itu tidak seperti dulu. Kalau guru dulu itu mutlak sebagai pemegang kekuasaan ya. Sekarang kan tidak boleh begitu. Nanti kalau ada guru keras dilaporkan kasus. Iya kan? Padahal kalau kita melihat ajaran Islam ya, itu kalau guru itu segala-galanya. Kalau sampai murid tidak taat, ilmu tidak bermanfaat. Kalau di Cina itu muridnya dengan gurunya itu kan taatnya bukan main itu. Kalau kita lihat dalam cerita kungfu ya, wah luar biasa itu. Dalam konteks Islam itu kalau ada santri kok tidak taat pada gurunya, itu tidak akan manfaat ilmunya. Dan kalau tidak manfaat ilmunya ya neraka. Nah, oleh karena itu sekarang guru tidak banyak berbuat banyak ya, kecuali di pondok-pondok pesantren yang masih menggunakan sistem. Tapi kalau di sekolah formal ya guru tidak berani. Tidak bisa nanti sedikit orang tuanya melaporkan. Dia yang terima kasih diulang ya, tapi tidak melaporkan. Ada orang yang mengajar malah dilaporkan. Serba salah posisinya. Kembali saya harapkan ibu-ibu kembali perannya untuk banyak bercerita kepada anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Baik, masih banyak pertanyaannya Pak Kiai, nanti kita akan bahas kembali, dan masih di Osa Islam, masih dari FM 91,2 Radio Kota Batu. Terima kasih, Anda masih bersama kami FM 91,2 Radio Kota Batik. Disiarkan dari Jalan Kurinci 7 Pekalongan. Telepon 424 474 atau 428 900. Untuk informasi seputar Pekalongan, kunjungi web kami rkb.pekalongankota.go.id. Radio Kota Batik, news interaktif, solutif. Kembali lagi untuk obrolan seputar agama Islam, masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki. Kita masih membahas Rasulullah menyayangi siapapun. Pak Kiai, kita masih banyak pertanyaan dari para pendengar, kita akan bahas juga satu persatu. Ada Pak Widi di Keraton. Assalamualaikum Mas Widi dan juga Pak Kiai. Apakah dengan menjalankan sunnah Rasulullah termasuk dari cinta kita kepada Rasulullah, Pak Kiai? Iya, sunnah itu artinya seluruhnya, tidak hanya sembahyang. Sunnah itu bukan. Sunnah itu laku lampah ya. Jadi ucapannya, perbuatannya, dan juga sikapnya itu namanya sunnah Rasulullah. Nah, jadi kalau kita mengatakan saya ini itu sunnah Rasulullah, ya betul dilakukan semuanya, jangan dipilih-pilih yang benar itu ya. Ya misalnya ya bagaimana Nabi ketika makan, ya bagaimana Nabi ketika sholat. Ini kita artinya mengikuti sunnah Rasulullah. Tidak hanya satu, misalnya menurut sewu, karena ada yang mengatakan kalau orang punya jenggot itu sunnah Rasulullah. Bukan hanya itu satu di antara, tidak hanya satu itu, bukan semuanya. Masih banyak sekali. Yang jelas itu memang Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Laqad kalakum fi uswatun hasanah. Nabi itu koco penggolo pengelon. Dan ahlakuhu Al-Quran. Jadi Nabi itu sudah luar biasa paripurna sekali.
Ya tadi saya kembali pada sikapnya. Contoh ini ya, sikap beliau, bagaimana sikap beliau kepada orang yang belum masuk Islam, katakan non Muslim. Satu ketika itu ada jenazah, ya rombongan jenazah. Itu di Qadisiyah ya. Rasulullah itu tiba-tiba berdiri, memberi penghormatan. Padahal bukan Islam Ya, dua sahabat kan bertanya, Nabi itu bukan Islam. Apa jawab Nabi? Dia kan juga manusia. Nah, ini kan kita sekarang kita masih kadang-kadang kita mengkotak-kotakan, mengkontroversikan. Saya Islam itu kafir ya. Saya Islam itu orang Muslim, masih begitu. Nah, sebetulnya tidak begitu. Jeung Nabi itu juga pernah menerima hadiah. Dia dari non Muslim itu. Diterima mendapat bigol, pernah bigol itu semacam kuda ya. Burdah pernah mendapat dari Raja Kisra pernah. Dan sebetulnya kehidupan di Pekalongan itu sudah luar biasa. Interaksi. Ternyata batik. Batik Pekalongan itu luar biasa, tidak yang seperti yang lain. Bahwa dengan motif 7 rupa ya, itu produksinya itu gabungan kolaborasi antara budaya Cina, budaya Jawa, budaya Eropa ya, dan juga budaya Gujarat ya. Kita sederhana saja. Misalnya di daerah saya ada sana Buaran ya. Saya itu ada sejak saya masih kecil, saya masih melihat kerjasama antara Cina dengan Juragan Batik. Juragan Batik kan utangnya obat dengan Cina ya. Iya betul. Iya. Obat, mori, kalau sekarang mori itu kan awen ya. Itu kan nebutnya kan hadiah itu kan zaman dulu itu klases cap nona itu zaman dulu ya. Dengan roti itu berarti kan kita terima hadiah dari non Muslim. Ini udah berjalan. Kadang kita sekarang ribut sekali, itu kok terima hadiah dari non Muslim loh, itu udah berjalan. Nabi pun tidak melarang. Bahkan kalau kita membangun masjid katakanlah, ada orang non Muslim mau nyumbang, silakan saja. Nggak masalah. Sepanjang Anda punya tujuan tertentu, tidak ada masalah, banyak dalilnya. Jadi ya kalau kita tidak mau ya silakan tidak mau. Tapi sebetulnya kalau kita mau mentelah Rasulullah luar biasa, ya. Bahkan Nabi pernah ada sahabat yang menyembelih korban ya. Dia menyuruh itu loh, tetanggamu yang Yahudi diberi nanti ya. Dikasih ya, diberikan begitu. Itu luar biasa banyak ya. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa membunuh non muslim tanpa alasan, lam yurih royatal jannah, tidak akan membau-baunya surga, bayangkan itu. Ini berarti Rasulullah itu kan mencintai siapapun, tak begitu ya. Dan dia menghargai perorangan itu. Ya, dan Nabi tidak pernah putus asa mereka dia tidak mau menurut. Ya kita masih tadi saya mengatakan Nabi masih mengharap mbok menawa anak putu nih bisa mlebu Islam. Loh. Itu masih banyak contoh yang diberikan Rasulullah SAW kepada. Nah, bayangkan Nabi Muhammad itu dipulasar Abu Thalib. Abu Thalib itu kan bukan Islam. Sejak mbahnya jeung Nabi meninggal itu yang mengusulkan Abu Thalib. Harta Abu Thalib habis untuk perjuangan Rasulullah. Coba sampai detik terakhir Rasulullah tidak mampu mengajak beliau masuk Islam. Bahkan ditegur oleh Allah Ta'ala karena waktu itu kan jeung Nabi mengharapkan supaya dia masuk Islam. Tegur oleh Allah dalam Quran ada itu bahwa sekalipun kamu itu Nabi ya, tidak bisa karena hidayah dari Allah. Ini kalau kita bicara hidayah, kita beruntung. Orang Pekalongan yang jauh dari Mekah Madinah, mbah-mbah iki Hindu Buddha wong wilaheng kok bisa mlebu Islam, ini daya. Itu kita pegang itu. Itu jeung Nabi kurang ngomong, tapi jeung Nabi masih terus berusaha bagaimana besok Abu Thalib ini mau punya keringanan. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita melihat teladan Rasulullah luar biasa, kita itu ternyata ada seorang pengemis buta, Mas, di Madinah. Tiap pagi Nabi itu nyuapi dulang. Dan hari. Anehnya itu kalau dulang itu dimamah dulu. Sehingga ketika dia dulang si pengemis buta itu ya, dia seneng, ada amoh. Satu ketika kan Nabi meninggal dunia. Nah, digantikan oleh sahabat Abu Bakar itu. Itu dia tahu ini bukan yang biasa. Beda ya. Ini bukan biasa. Ini yang biasa bukan biasanya. Padahal ketika Nabi itu mendulangi,
orang yang ngomel. Oh, aja gelem melu njeng Nabi, aja gelem melu Muhammad to. Muhammad tukang syair kowe. Muhammad ngapus itu. Mencaci seperti itu Nabi tidak pernah marah. Ditang jejer itu. Nang jejer itu. Nah, ketika Nabi sudah meninggal, dia tahu digantikan oleh sahabat Abu Bakar itu, kemudian kan bukan ngomong, iya, orang yang selama ini menyuapi kamu sudah meninggal. Nangis tuh. Nangis. Ya Allah, nangis ya. Ya Allah, Muhammad kau luar biasa. Aku mencaci makimu di depanmu sendiri dan kau tetap menyapi aku tanpa ada perbedaan. Bayangkan. Itu begitu. Padahal dia non muslim itu, bukan orang Islam, mencaci maki seperti itu, dia masih memberikan teladan yang luar biasa. Kita nangis betul. Kok sampai Nabi Muhammad bertahan seperti itu sampai beliau meninggal dunia, yang memberitahu justru sahabatnya. Ini luar biasa. Ini memberitahu daripada kita tidak usah sombong-sombongan. Wah, dia bukan Islam, harus kita bunuh. Loh, Nabi melarang, tidak bisa begitu. Dan kita itu ya kan Nabi sudah memberikan gambaran, banyak gambar. Al-Quran mengatakan, ya, la yanhakumullah. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang yang tidak menyerang kamu. Pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang yang bukan Islam ini menyerang kita? Di Pekalongan kan tidak ada. Mereka patuh, bayar pajak, ya kan, nurut, ya. Nah, kecuali mereka itu menyerang kita, terus memaksa kita, kamu tinggal agama Islam, itu baru. Itu Allah tidak berbuat. Jadi kalau kita berbuat pada mereka, tidak apa-apa juga begitu, ya. Jadi kita harus banyak referensi, jangan terpaku istilahnya kalau membaca kitab itu salah satu tok, ya. Jadi dicari yang lain, lebih banyak referensinya. Kita menangis. Rasulullah itu luar biasa. Ini baru kita bicara sikap Nabi pada manusia. Muslim, kita belum bicara sama hewan. Ya, sama lingkungan. Wah, luar biasa. Kita mengatakan Nabi itu paripurna, luar biasa. Baik. Ya. Yang terakhir Pak Yai dari Bu Nani di Panjang Baru. Assalamualaikum Pak Yai. Setiap hari saya mendengarkan tausiah sehabis subuh dan walaupun pagi sudah mendengarkan, tapi yang jam 6 sore juga saya tetap masih mendengarkan lagi. Walaupun sama nih, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali mendengarkan tausiah, menambah ilmu untuk umat Islam yang mendengarkan, terutama dari bagi saya sendiri. Mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan panjang umur dan selalu sehat, amin. Kebetulan sekali nih Pak Yai, saya mau bertanya, kalau sholat fajar sama tidak dengan sholat sunnah qobliyah subuh? Kemudian pertanyaan berikutnya, sholat tahajud kalau dikerjakan pas waktu tarhim itu boleh apa tidak? Terima kasih Pak Yai. Jadi yang pertama saya terima kasih ya, memang saya pribadi alhamdulillah saya bisa berbuat sesuatu lah untuk masyarakat. Saya istilah itu ngaji di RKB ini sudah hampir 6 tahun ya. Iya. Jadi sejak tahun 2015 Mas. 2015. Ya kalau kita hitung itu sebulan 30 tema, setahun 300 swida, pengen 5 tahun udah ribuan ya. Ya, itu saya merasa saya terharu juga, dan memang saya hanya itu yang saya bisa sampaikan, dan saya terima kasih, mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Tentu kekurangan saya mohon maaf. Dan Ibu kalau misalnya pingin yang sambil melihat wajah saya ya, yang ganteng ini ya, bisa juga memutar Batik TV ya. TV itu tiap jam 5 hari Jumat. Itu langsung ya, saya setiap hari Jumat jam 5 itu nongol di Batik TV ya, monggo ya, dengan versi yang lain ya, bisa menambah. Dan ini Mas, Ibu ini saya bisa menerima baik, dan saya pernah terharu Mas. Ada orang buta datang ke rumah saya, mencari rumah saya itu sampai kesasar di Pasar Banyurip ya. Dia hanya menyatakan, Ustadz, saya itu ikut ngaji panjenengan di RKB. Itu mendengarkan ya. Yang kedua, pernah saya kedatangan orang dari Kerompeng itu, orang muda ya. Dia hanya menyatakan begitu. Ketika dia pulang, saya keluar rumah itu dia bawa gedang sak tundun itu. Saya tuh terharu juga ya. Yang akhir itu di waktu banjir itu sama saja begitu. Ya, dia mengatakan saya ikut ngaji dan saya berterima kasih. Kembali masalah sholat subuh, sholat fajar ya. Ulama dan matan sama saja, qobliyah ya. Sama saja itu.
Walaupun ada yang mengartikan berbeda, tapi saya pribadi juga sama saja kompleks sholat fajar itu ya. Nah kemudian mengenai sholat tahajud ya, yang penting tahajud itu kan disarankan supaya tidur dulu ya. Tidur dulu, kalau hajat kan bebas ya, mau jam sekarang boleh. Berapapun ya, jam Nah, berapapun. kalau tahajud tidur dulu. Lewat tarhim kan belum subuh ya. Itu malah masih panjang, enggak apa-apa, cuman yang sebaiknya kan sepertiga malam ya. Dalam keheningan malam itu. Jadi kalau mungkin ibu masih kawan atau gimana ya tidak apa. Yang penting nanti kita upayakan masih ya jam-jam setengah 3 ya. Karena jam 3 sekarang sudah cepat lama subuh juga ya. Iya, Itu barangkali ya, saya terima kasih sekali, mudah-mudahan diberikan kesehatan semua pendengar RKB. Amin. Dan ini Mas untuk episode bulan depan ini. Saya yang doanya saya tujukan, terutama doanya ya, saya tujukan pada pendengar RKB semuanya. Nanti bisa nantikan Baik, doa saya depan yang ya. saya sentuh langsung pada pendengar RKB. Baik. Dan waktunya juga sudah hampir habis ini Pak Yai. Ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, saya hanya kembali kita menyukuri kita menjadi umat Muhammad ya. Dan mari kita sisa hidup kita ini yang tentu tidak lama ya, kalau ada perkataan bahwa manusia ini hidup antara baina sitin wasabin, antara 60 dan 70. Kalau ada yang lebih 70 itu longko. Nah, mari kita meraba umur kita. Kalau kita sekarang sudah 60 berarti kan sudah dekat ya. Walaupun ini tidak mesti ya, masih 40 dicabut bisa ya. Cuma apa tidak kan, jangan sampai sudah 60 tapi merceko kan ya. Sudah bau tanah ya. Dan saya berdoa semoga semua pendengar RKB diberi kesehatan, sehat, berkah rezekinya, ya berkah umurnya gitu. Amin. Baik, matur nuwun Pak Kiai sekali lagi, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah ketemu lagi bulan depan Pak Kiai. Insya Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, berakhir pula kawan untuk kebersamaan kita di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam edisi hari ini. Saya Ozi pamit undur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.